Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali rindu untuk bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka itulah kita akan memakai waktu ke depan ini untuk dapat bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pertolongan dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami akan merenungkan satu bagian di dalam firman Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami satu inspirasi untuk boleh mengerti kebenaran-Mu, supaya kami dapat berjalan beriringan dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di hadapan Engkaulah Allah yang mengasihi kami terus menyerahkan diri kami untuk dibentuk oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka dari kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara, tema kita pada kesempatan ini adalah bermegahlah karena Tuhan. Kemegahan selalu dapat membawa kita pada kesombongan apabila kemegahan itu ditujukan pada diri kita sendiri. Sehingga tidak heran banyak kisah yang mencatat tentang bagaimana ketika kemegahan itu ditujukan pada diri kita sendiri dan kita sudah menjadi sombong, maka di saat itulah kita sebagai manusia, kita sedang menunjukkan keinginan kita menjadi seperti Allah, atau setidaknya menjadi saingan Allah. Sehingga saudara, kita membaca dalam kisah Babel, ya, menara Babel maksud saya. Di situ ketika manusia sudah bermegah atas dirinya, sudah menjadi sombong, maka setidaknya manusia ingin, ya, menjadi saingan seperti Allah atau seperti Hawa ataupun kisah-kisah lainnya. Kita sudah menjadi Tuhan atas diri dan kehidupan kita. Nah saudara, hari ini kemegahan pun terus berlangsung. Kita diperhadapkan dengan banyak kemudahan di dalam kemajuan teknologi, dalam perubahan cara pandang kita, di dalam ide-ide cerdas dan juga keinstanan dari hidup yang hari ini telah banyak mengubah sekali bagaimana pola hidup kita. Sehingga seakan-akan semua yang sedang berlangsung dan yang akan mungkin terus berlangsung ini membuat kita dapat berjalan di dalam dunia ini tanpa ataupun dengan Tuhan. Jadi Tuhan bukan jadi satu-satunya atau jadi prioritas lagi bagi kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan itu sebagai sebuah pilihan saja, ya, bukan sebagai satu-satunya tetapi sebagai salah satunya. Nah saudara, manusia saat ini sedang berlomba untuk mengedepankan diri dengan penuh keyakinan. Seraya kita ingin berkata bahwa segala sesuatu dapat diperoleh dengan kekuatan kita. Maka tidak heran banyak sekali kita menemukan bahwa seringkali manusia mengukur kesuksesan dengan kemapanan atau kepemilikan yang fana. Saudara, kita dengan mudah mungkin menemukan motivator-motivator yang memberi kepada kita nasihat, cara pandang yang berbeda,
kekuatan atau semangat bagaimana kita menghadapi hidup, ya. Ide-ide cerdas sekali lagi yang mungkin ya membuat kita lebih suka kepada motivator daripada kebenaran firman Tuhan. Kita menemukan cara-cara instan untuk bisa menggapai target, mencapai hidup yang kita pikir atau dunia pikir yang kita sedang ditawarkan. Kita bahkan tidak segan berkata bahwa tanpa usaha kita maka kita tidak ada seperti kita hari ini. Bukan lagi tanpa Tuhan, saudara, tapi tanpa usaha kita. Saudara, perlahan tetapi pasti kita mulai bermegah atas diri kita. Kita mengandalkan kekuatan diri kita, dan kita mencoba membangun kehidupan kita dengan usaha-usaha kita. Kita berupaya segenap kekuatan kita, bukan dengan motivasi menghargai karunia Tuhan, dengan iman mempercayai bahwa Tuhan bekerja di dalam segala upaya kita. Tetapi kita justru lebih mengandalkan atau lebih menaruh harap pada usaha kita, pada kekuatan kita. Sehingga kita membangun relasi, kita merasa bahwa semakin banyak koneksi, semakin banyak kekuatan kita, dan lain sebagainya. Saudara, kita mulai menciptakan berhala-berhala untuk kesenangan kita. Sehingga kita mulai perlahan-lahan menyingkirkan atau mengabaikan Tuhan. Dan saudara, hal ini juga terjadi di dalam kehidupan Yeremia. Pada waktu itu mereka bersama dengan bangsa Yehuda, mereka menyembah berhala. Mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki yang sedang terjadi dalam hidup mereka, mereka dapat atasi dengan kekuatan mereka. Dan saudara, tidak heran dalam kitab Yeremia ini kita menemukan bahwa Yehuda adalah bangsa yang diperingatkan Tuhan dalam kejatuhannya. Karena mereka mulai mengandalkan kebijaksanaan mereka. Mereka mulai mengandalkan kekayaan mereka. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka. Dan Nabi Yeremia dipanggil untuk menyuarakan suara pertobatan bagi bangsa ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bangsa Yehuda tidak merasa bahwa ada sebuah urgensi untuk bertobat kepada Tuhan. Sehingga Nabi Yeremia sebagai seorang nabi Tuhan yang dipanggil untuk menyuarakan pertobatan, Nabi Yeremia meminta kepada orang-orang Yehuda itu untuk meratap dan menangisi, untuk bertobat, untuk menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa nyaman dengan hidup yang kita bangun di dalam berhala-berhala kita pada diri kita, maka disitulah sebetulnya kita sedang merasa begitu yakin dengan diri kita, dan kita sudah tidak lagi menggantungkan hidup dan bersandar kepada Tuhan. Dan disitulah sebetulnya titik di mana kita harus bertobat. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yehuda mulai menggunakan pikiran-pikiran brilian mereka. Mereka mulai menggunakan kekuatan mereka dan merasa nyaman dengan apa yang mereka hidupi. Tetapi mereka lupa, saudara, bahwa Allah menciptakan mereka, menyelamatkan mereka, dan Allah memanggil mereka bukan untuk hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan berkata kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan umatnya, Allah menyelamatkan umatnya, Allah memanggil umatnya, Allah mempunyai satu tujuan dan rencana kekal bagi setiap kita, yaitu kita seharusnya menjadi penyembah-penyembah Dia. Seharusnya kita mengagungkan Allah, seharusnya kita bermegah karena Dia yang telah menyelamatkan, menciptakan, dan yang telah memanggil kita. Nah, saudara, dalam kehidupan di dalam dunia ini, dengan segala atau pelbagai macam hal yang terjadi, tawaran-tawaran yang terus diperhadapkan dengan kita, maka tidak heran, saudara, ketika kita tidak berhati-hati, ketika kita terus
membiarkan diri kita terbuai dengan semua atau segala macam keduniawian kita, maka disitulah kita akan mulai jatuh di dalam dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pengenalan yang baik akan Allah tanpa keinginan kita untuk merendahkan hati dan menggantungkan diri bersandar kepada Dia. Hari ini ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa percuma kita mau belajar firman Tuhan, percuma kita mau taat pada perintah Tuhan, percuma kita hidup dekat dengan Tuhan, toh pencobaan juga tidak akan berlalu, toh kesulitan hidup pun tetap harus kita hadapi, toh masalah demi masalah pun tetap menjumpai kita di dalam kehidupan kita. Percuma kita merasa bahwa kita harus berjuang di dalam jalan kebenaran Tuhan, hidup tetap di dalam kebenaran Tuhan, karena mungkin semua itu tidak mengubah kehidupan kita. Saudara, percayalah bahwa apa yang menjadi pengenalan kita akan Allah itu akan membawa kita pada titik di mana walaupun badai kehidupan itu tidak berlalu, tapi kita boleh merasa tenang dan puas akan karya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kau cari dan saya cari di dalam hidup kita? Kalau di dalam firman Tuhan diingatkan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Pertanyaan penting bagi saya dan saudara hari ini, apa yang menjadi kebahagiaan kita? Adakah kebahagiaan itu adalah mengenal Allah? Atau kebahagiaan itu ketika kita mengandalkan dan kita memiliki kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan, hal-hal yang dipuji dari manusia, tetapi bukan dari Tuhan? So hari ini, inilah tantangan berat bagi kita semua. Ketika dunia coba untuk mendorong kita memegahkan diri dan sombong, jatuh, memberhalakan apapun dalam hidup kita. Hari ini saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi berbeda. Kita mulai menata kehidupan dan membangun kehidupan di dalam pengenalan kita akan Allah, akan kasih setianya, akan keadilannya, akan kebenarannya di bumi ini. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi menuntun saya dan saudara untuk boleh menintrospeksi hidup kita masing-masing. Kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertanya dan bergumul bersama dengan Tuhan. Apa betul Tuhan, Engkau mempunyai tujuan, Engkau punya rencana, Engkau punya panggilan untuk saya adalah mengenal Engkau, sehingga kebahagiaan kita boleh tercipta. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi memberkati kita. Mari kita berdoa. Saudara, apa yang menjadi kemegahan kita hari ini ketika kita berhadapan dengan situasi dunia pada waktu ini? Ketika manusia satu dengan yang lain terus berkutat, terus mencoba, terus berupaya membangun popularitas di dalam kehidupannya. Siapa yang sedang menjadi populer di dalam hidup kita? Adakah itu diri kita? Atau Tuhan yang kita kenal, yang kita imani? Saat dunia berusaha menghimpit kita dengan segala keinginannya, dengan segala tawarannya, adakah kita memilih untuk menjadi seseorang yang berbeda? Karena kita memahami rencana dan tujuan Tuhan menciptakan kita, menyelamatkan kita, dan memanggil kita. Atau mulai mungkin hari ini kita perlahan-lahan bergeser dari pikiran-pikiran kita pada kebenaran Tuhan dengan pikiran-pikiran yang dunia tanamkan bagi kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang kita hadapi hari ini. Saya secara pribadi menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Dan saudara, saya percaya saudara pun mengalami hal-hal di dalam hidup saudara yang menjadi pergumulan saudara masing-masing. Tetapi ingat dan percayalah, kita punya Tuhan dan kita dipanggil untuk mengenal Dia secara pribadi sebagai kebahagiaan kita. Sehingga jangan sampai kita tanamkan atau kita tancapkan kebahagiaan kita pada kepemilikan yang fana. Tetapi kembalilah
untuk menancapkan kebahagiaan kita sebagai manusia pada pengenalan kita akan Allah. Bermegahlah karena Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami menundukkan hati dan diri kami di hadapan Engkau, di hadapan Allah yang bertahta dan berkuasa. Kami bukanlah pribadi yang cukup kuat. Kami bukanlah pribadi yang cukup bijaksana. Kami bukan pribadi yang cukup kaya untuk berkata bahwa kami dapat hidup tanpa Engkau, bahwa kami memiliki kebahagiaan hanya karena kami memiliki apa yang dunia miliki. Oleh karena itulah Tuhan, pada kesempatan di waktu ini kami sekali lagi mau merendahkan hati kami di bawah kebenaran Tuhan, di bawah otoritas firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, menjadikan kebahagiaan dalam hidup kami adalah satu pengenalan kami akan Allah. Kami mau belajar untuk bermegah, bukan atas apa yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kefanaan ini, tetapi kami mau bermegah karena ada bagian kekal yang Allah percayakan di dalam diri kami, yaitu Engkau secara pribadi Tuhan. Maka bentuklah kami Tuhan melewati setiap bagian yang kami gumulkan, setiap hal yang kami lewati. Biarlah kami boleh belajar daripada semua yang kami alami untuk memprioritaskan Engkau, untuk menjadikan Engkau satu-satunya, bukan salah satunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar dari bangsa Yehuda, di mana ketika mereka memberontak, mereka terus berjalan dan membangun hidup mereka seperti yang mereka pikirkan, maka di sanalah tidak ada damai sejahtera, di sanalah tidak ada kebahagiaan, di sanalah tidak ada yang namanya sukacita. Maka berikanlah kepada kami dan izinkanlah kepada kami memilih di dalam kesempatan ini ya Tuhan, untuk kami berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus rindu untuk dibaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, menjadi seperti yang Tuhan mau. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita mau bersama-sama berjuang, bergumul dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, ketika saudara juga ingin memberikan dukungan bagi pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya, saudara bisa melakukan via transfer ke rekening Gereja Kristen Kaum Kudus Siwalan Kerto dengan nomor account 8725692222. Kiranya setiap hal yang kita lakukan itu membuat kita bermegah karena kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang setia, sebagai Tuhan yang benar dan adil. Amin.